Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Semoga kalian semua selalu diberi kesehatan ya. Kali ini adalah pertemuan pertama kita pada mata pelajaran IPS. Untuk materi pertama yaitu mengenai pengertian ruang dan interaksi antar ruang. Sebelum Miss akan menjelaskan apa itu ruang dan interaksi antar ruang, simak dulu yuk ilustrasi berikut. Nah, coba perhatikan pada gambar ilustrasi tersebut. Kalian tahu ini gambar apa? Ya, betul sekali. Bangun ruang pada mata pelajaran matematika. Lalu, apakah ada hubungannya dengan materi kita kali ini? Tentu ada. Jadi, pada materi kali ini, Miss akan membahas mengenai ruang dan interaksi antar ruang. Dan juga faktor pendorong interaksi antar ruang. Pada pembelajaran kali ini, Miss harapkan kalian dapat menjelaskan pengertian ruang, menjelaskan pengertian interaksi antar ruang, menjelaskan pengaruh interaksi antar ruang, dan juga menjelaskan faktor apa saja yang dapat mendorong interaksi antar ruang. Nah, sebelumnya, apakah kalian sudah tahu apa sih itu ruang? Untuk mengetahui apa itu ruang, coba perhatikan gambar berikut. Ada gambar bumi, gambar rumah, gambar hutan, dan juga gambar sungai. Rumah ditempati oleh manusia, hutan ditinggali oleh hewan dan tumbuhan. Begitu juga dengan sungai, ditinggali oleh hewan dan juga tumbuhan. Semuanya itu diisi oleh makhluk hidup untuk tempat tinggal mereka ya. Dari ilustrasi tersebut, kita dapat artikan ruang merupakan tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian. Ruang juga merupakan hal yang sangat penting dalam pembangunan wilayah. Ruang di permukaan bumi memiliki karakteristik yang berbeda. Jadi, tidak ada satu ruang pun yang mampu memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. Karena perbedaan tersebutlah terjadilah hubungan antar ruang. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke bagian interaksi antar ruang dan pengaruhnya. Sebelum Miss jelaskan apa itu interaksi antar ruang, kita lihat dulu yuk ilustrasi berikut. Coba kita perhatikan, ada wilayah A dan juga wilayah B. Pada wilayah A terdapat di daerah perbukitan atau dataran tinggi, sedangkan pada wilayah B terdapat di daerah perairan. Pada wilayah A memiliki tanah yang subur, sehingga hasil yang didapatkan itu berupa sayuran dan juga buah-buahan. Tetapi di wilayah A itu kekurangan ikan. Sedangkan pada wilayah B merupakan wilayah yang berada di perairan atau dekat pesisiran. Nah, di wilayah ini hasil yang didapatkan itu berupa ikan, tetapi mereka kekurangan sayuran dan juga buah-buahan. Nah, maka dari itu, untuk memenuhi kebutuhannya masing-masing, terjadilah interaksi ataupun hubungan antara kedua wilayah tersebut. Jadi dapat diartikan, interaksi antar ruang merupakan hubungan antara gejala-gejala yang terdapat dalam setiap tempat atau ruang yang berbeda di dunia demi pemenuhan kebutuhan manusia. Interaksi antar ruang juga terjadi dikarenakan adanya perbedaan sumber daya alam dan sumber daya manusia yang pasti dimiliki setiap tempat ataupun ruang. Lalu, apakah ada pengaruhnya dari interaksi antar ruang ini? Tentu ada dong. Ini dia pengaruhnya. Yang pertama, pada bidang ekonomi. Yang kedua, pada bidang sosial. Yang ketiga, pada bidang budaya. Dan yang keempat, pada bidang pendidikan. Pada bidang ekonomi, manusia itu memiliki kebutuhan yang tidak terbatas, sehingga untuk memenuhi kebutuhannya itu, manusia tersebut harus melakukan interaksi ataupun berinteraksi dengan daerah yang lainnya. Supaya apa? Supaya kebutuhan mereka itu bisa terpenuhi dengan baik. Kedua, bidang sosial. Bersosialisasi dan berinteraksi adalah salah satu kebutuhan utama manusia. Mengapa? Karena kodratnya manusia itu dilahirkan sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup sendiri. Disinilah kemudian manusia menjalin hubungan dengan manusia lainnya dalam suatu konteks interaksi sosial.
Selanjutnya, budaya. Interaksi antar ruang juga berpengaruh terhadap aspek budaya loh. Hal ini terjadi karena adanya interaksi antara individu dengan individu ataupun kelompok dari latar belakang budaya yang berbeda. Karena di setiap wilayah itu pasti memiliki budaya yang berbeda-beda kan? Yang terakhir adalah bidang pendidikan. Setiap ruang di permukaan bumi itu memiliki ciri khas tertentu, jadi setiap wilayah itu berbeda ya. Ciri khas tersebut yang kemudianlah menciptakan keterkaitan antara kondisi ruang yang berbeda terhadap pendidikan. Lalu, apakah ada faktor pendorong interaksi antar ruang itu? Tentu saja ada. Ini dia faktor-faktornya. Yuk disimak. Yang pertama, perbedaan potensi alam. Yang kedua, perbedaan iklim dan tingkat kesuburan tanah yang dimiliki suatu wilayah. Dan yang ketiga, tingkat penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki oleh suatu wilayah. Nah, demikianlah materi kita saat ini. Sampai ketemu lagi ya di materi selanjutnya. Semoga materi yang disampaikan bisa bermanfaat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.